Dalam Permendagri ini disebutkan juga bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD disusun berdasarkan A. Pendekatan kinerja, B. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta C. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian dijelaskan juga proses penyusunan RKPD yang dilakukan dengan pendekatan bottom up dan top down. Pendekatan top down pada perancangan RKPD mendapatkan masukan dari RPJMD, melainkan pendekatan bottom up melalui rangkaian proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten. Selain itu dijelaskan juga hubungan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan. Pada bab 2 ini pembahasan Permendagri nomor 54 tahun 2010 berfokus pada ruang lingkup, prinsip, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama membahas tentang ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang akan meliputi bagaimana tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Bagian kedua meliputi prinsip-prinsip yang dianut untuk melaksanakan sebuah perencanaan daerah. Pada bagian kedua inilah perencanaan pembangunan daerah beracuan agar sesuai dengan arah kebijakan dan kesejahteraan. Berdasar pada pasal 4, ada 9 poin bagaimana sebuah perencanaan pembangunan daerah dirumuskan. Pada bagian ketiga berisi pendekatan yang dipakai untuk membuat sebuah perencanaan daerah. Pendekatan yang dipakai yaitu teknokratis, partisipatif, politis, dan top down, bottom up. Selanjutnya bagian keempat berisi pendekatan tentang penyusunan program kegiatan, alokasi, dana indikatif, dan sumber pendanaan. Ada beberapa pendekatan yang dipakai. Yang terakhir bagian kelima membahas tentang data dan informasi dan tata ruang dari penyusunan rencana pembangunan daerah. Bab 3 membahas tentang koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi, mencakup 2 provinsi atau lebih yang berdekatan dalam satu wilayah kepulauan dan atas dasar kesepakatan bersama. Itu ada aspek fungsional, formal, struktural, material, dan operasional. Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah antar provinsi mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Mengenai program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah ke dalam RKPD untuk didanai APBD masing-masing provinsi. Lalu dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN dan diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbangnas RKP. Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh forum kerjasama yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan, pimpinan dan keanggotaan forum ini disesuaikan dan mekanismenya diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain. Bab 4 berisi tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pada bagian 1 yakni pasal 20 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Bagian 2 yakni pasal 21 membahas persiapan RPJPD dan disusun oleh Bapeda. Ada paragraf 1 yakni pasal 22 yang membahas persiapan penyusunan RPJPD. Paragraf 2 membahas penyusunan rancangan awal RPJPD terdiri dari pasal 23 sampai 29. Bedanya RPJPD provinsi akan mengacu pada RPJPN dan untuk RPJPD kabupaten atau kota mengacu pada RPJPN dan juga RPJPD provinsi. Lalu paragraf 3 mengenai pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan untuk penajaman visi misi daerah serta sasaran pokok, penyelarasan sasaran dan arah kebijakan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD. Paragraf 4 membahas perumusan rancangan akhir RPJPD. Hasil Musrenbang menjadi masukan dan bahan untuk rancangan akhir RPJPD. Setelah itu dikonsultasikan kepada Mendagri. Setelah disetujui, maka kepala daerah mengajukan rancangan perda pada DPRD. Paragraf terakhir pada bab ini yakni paragraf 5. Kepala daerah mengajukan rancangan perda agar disetujui,
DPRD, RPJPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Bab 5 membahas tentang proses dan tahapan rencana pembangunan jangka menengah yang memiliki dua bagian, yaitu bagian pertama membahas jabaran umum tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan bagian kedua masuk kepada tahapan penyusunan RPJMD yang dibagi dalam 6 paragraf. Pertama, persiapan penyusunan RPJMD. Kedua, ketentuan awal penyusunan RPJMD. Ketiga, penyusunan rencana RPJMD. Keempat, pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD. Dan yang keenam adalah penetapan RPJMD. Dengan ketentuan bahwa Bapeda yang berhak menyusun RPJMD. Terdapat perbedaan ketentuan tahapan antara RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten atau kota. Bab 6 Renstra SKPD. Bab ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Renstra SKPD melalui program lintas SKPD dan program kewilayahan SKPD untuk mencapai sasaran program SKPD. Menyusun Renstra SKPD dengan beberapa tahapan, yaitu menyusun rancangan, orientasi, agenda, dan penyiapan data, melakukan perumusan dan penyajian rancangan Renstra SKPD, rumusan rancangan Renstra SKPD untuk provinsi dan kabupaten kota, dan penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten kota. Rancangan Renstra SKPD dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD. Setelah itu, Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas. Dilakukan penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD melalui verifikasi akhir dan pengesahan rancangan akhir SKPD. Selanjutnya, penyusunan rancangan Renstra Kecamatan dengan tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan. Bab 7 membahas tentang rencana kerja pembangunan daerah. Bagian pertama berisikan penjelasan RKPD yang meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja. Pada bagian kedua berisi penjelasan mengenai 6 tahapan penyusunan RKPD yang disusun oleh Bapeda. Pada bab 8 ini dibahas tentang Renja SKPD. Fokus utama bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang pembahasan umum dan bagian kedua berisi tentang bagaimana tahapan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya pada bagian kedua membahas tentang penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya Renja SKPD disusun berdasarkan rencana awal RKPD dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang mengacu pada Renstra SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tahapan penyusunan Renja SKPD berikutnya adalah pelaksanaan forum SKPD, yang mana pada tahapan ini Bapeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD. Pada bab 9 membahas tentang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Tujuannya untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, RKPD dengan RPJMD, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah. Pada perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Bab 10 membahas tentang penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dan daerah otonom baru. Bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJDP dan mengacu pada RPJMN dan RPJMD. Bagi kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun atau lebih, wajib menyusun RPJMD yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah bagi otonom baru, pejabat kepala daerah otonom barulah yang menyusun rancangan RKPD dengan berpedoman pada RPJMD provinsi dan kabupaten atau kota induk. Bab 11 menjelaskan tentang peran pemerintah dalam memantau perencanaan pembangunan di Indonesia, yang diwakilkan oleh Mendagri untuk melakukan pembinaan agar lebih bisa memahami cara meningkatkan pembangunan seperti memberikan bekal pedoman bimbingan, konsultasi yang baik, pendidikan dan pelatihan yang mumpuni, dan pengawasan dijelaskan bertujuan agar pembangunan
yang sedang dilaksanakan oleh daerah-daerah sebelum terkendali dan tersusun sesuai rencana awal. Bab 12 menjelaskan mengenai ketentuan peralihan bagi daerah-daerah yang sedang menyusun atau akan menyusun RPJPD maupun RPJMD. Bab 13 Permendagri nomor 54 tahun 2010 ini berisi tentang mekanisme koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta tata cara dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD serta Renja SKPD.